Welcome home, shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda yang menyaksikan ibadah kita pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kita. Untuk itu saya boleh mengajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri pagi hari ini. Boleh sama-sama kita akan memuji nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan boleh katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Tuhan yang baik. Haleluya. Biarlah sukacita Tuhan senantiasa ada di hidup kami. Sebab itu adalah kekuatan bagi kami. Sama-sama katakan pujian. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Healthy as the sun above. Joyful, 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 joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Healthy as the sun above. Melt the clouds of sin and sadness. Drive the dark of doubt away. River of immortal gladness, fill us with the light of day. Kesukaan, kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Halikalan yang setia, pohon suka yang teguh. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lengah. Sumber suka yang abadi, di sinarmu menerang. Hapus dosa dan derita, kebimbangan tak lengah. Sumber suka yang abadi, di sinarmu menerang. Sumber suka yang abadi, di sinarmu menerang. Dan pagi hari ini kami mau memperdengarkan nyanyian pujian kami bagimu. Bagi Engkau Tuhan yang layak dipuji, bagi Engkau Allah yang layak dimuliakan. Katakan haleluya. Katakan lebih mantap, katakan haleluya. Boleh sambil angkat dua tangan kita, katakan sama-sama. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan.
Tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan kita. Ya Allah yang setia yang kita temukan dalam kehidupan kita. Tuhan baik, katakan amin. Yuk tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Dia yang layak dipuji. Dia yang layak bagi hari ini. Kami muliakan Tuhan. Dengan segenap hati kami. Segenap kekuatan kami. Yesus kau kekuatan hidupku. Takkan tergoyahkanku. Dengan imanku sangkan seluruh hidupku. Sumber ketapanku. Senap hatiku bersyukur. Senap jiwaku memuji. Bersorak-sorak bagi kebesaran-Mu. Senap hatiku bersyukur. Senap jiwaku memuji. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hidup. Mulia nama-Mu. Sama-sama aktif pujian. Yesus kekuatan. Yesus Kau kekuatan di hidupku. Takkan tergoyahkanku. Dengan imanku sangkan seluruh hidupku. Dia sumber kekuatanku. Senap hatiku bersyukur. Senap jiwaku memuji. Bersorak-sorak puji kebesaran-Mu. Senap hatiku bersyukur. Senap jiwaku memuji. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hidup. Mulia nama-Mu. Oh, kami muliakan nama-Mu. Katakan amin. Mari pagi hari ini aktif sama-sama. Senap hatiku bersyukur. Senap jiwaku memuji. Bersorak-sorai puji kebesaran-Mu. Senap hatiku bersyukur. Senap jiwaku memuji. Ku angkat tanganku, katakan Kau hidup. Mulia nama-Mu. Kami muliakan Engkau. Haleluya. Oh, segenap hati kami akui hanya bagi Engkau Allah, bagi Engkau, bagi Yesus Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau Allah di hidup kami. Bahwa terbukti kasih setiamu yang Kau nyatakan di hidup kami. Di pagi hari ini kami datang. Dan kami mau bersyukur untuk semua hal yang Tuhan sudah buat, kerjakan, berikan dalam hidup kami. Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang kami muliakan pagi ini. Haleluya. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan,
Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Katakan sama-sama, Kau Allah yang setia, Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh.
Senap hatiku kan selalu bersyukur padamu, memuliakan Engkau selalu. Oh, sebab Kau setia, Kau Bapa yang baik bagi kami. Oh, senap hati kami, senap hidup kami menyatakan bahwasannya itu selamanya kasih setiamu melimpah, kasih setiamu nyata bagi kami dalam hidup kami Bapa. Oh, terima kasih, haleluya, haleluya. Kami mau bernyanyi bagimu, kami mau bermasmur bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Oh, haleluya, Tuhan Kau dimuliakan, Tuhan Kau disembah, Tuhan Kau kuangkat. Haleluya, Kaulah pengharapanku, Kaulah segalanya bagiku, Kaulah sumber kekuatanku, Kaulah yang kami puji, Kaulah Yesus Tuhan. Haleluya, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau sungguh baik. Bahwa yang kami dapati, bahwa Engkau adalah Allah yang setia, terbukti dalam hidup kami. Dan tidak ada satupun perkataanmu yang tidak Engkau tepati. Engkau Allah yang berjanji dan Engkau Allah yang sama, yang akan menggenapi setiap janjimu bagi hidup kami. Dikala kami lemah, kami temukan bahwa ada firman-Mu, Engkau adalah kekuatan kami. Di saat kami susah, kami tahu ada satu pribadi yang senantiasa memberikan kami penghiburan, yang akan senantiasa menolong, menyertai hidup kami, memberikan kami pengharapan. Bahkan di tengah-tengah setiap ujian, di tengah-tengah setiap pergumulan hidup kami temukan Engkau setia. Engkau setia, Tuhan Engkau setia. Kami menyembah-Mu. Mari angkat dua tangan kita, mari sama-sama angkat suara kita dan bersyukur. Korashakana mata kalamalama, korashikala lama, koryasana lama, korashakan dalam mata kana, kira lama soryasana lama. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa di tengah-tengah setiap persoalan dan pergumulan hidup kita, kita dapati bahwa Dia Allah yang benar, Dia Tuhan yang benar, Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang memberikan kita kemenangan, Dia Tuhan Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Korashakana batakan dalam batakan, kiriasan dalam bakala masoryande, kuriasan dalam bo, kiriasan dalam bakala masori. Oh, haleluya, 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 haleluya. Sumber sukacita kami adalah Engkau Tuhan. Kuriasan dalam mata kana bonya sadala, kiriasan dalam masor ya sadala.
Kau disembah, Kau disembah, Kau disembah. Dengan seluruh hidup kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap jiwa kami. Wo Jing Pai Ni, Wo Jing Pai Ni, Wei Yo Ni Pei De, Wo Jing Pan Chan Mei, Wo Jing Pai Ni, Wo Wei Yo Ni Pei De, Wo Jing Pan Chan Mei. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Segenap hati kita katakan ku sembah Kau, sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Shalom, saya mau mengucapkan selamat Natal kepada seluruh jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus, Jemaat Gereja Bethel Indonesia dari Daan Mogot. Terima kasih untuk Pastor Alex Leo yang sudah mengundang saya untuk bisa menjadi saluran berkat bagi jemaatnya. Baik, kita akan berdoa untuk masuk di dalam pembagian firman Tuhan. Bapa kami yang mulia, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang ada di surga. Terima kasih untuk hari ini, kesempatan di mana kami bisa duduk untuk diam bersama hadirat-Mu dan mendengarkan firman-Mu sehingga kami mengenal Engkau lebih dalam lagi, sehingga hidup kami akan terencana, akan terpelihara, terawat karena pergaulan intim kami bersama Engkau. Terima kasih Bapa untuk Yesus yang telah Kau utus ke bumi untuk menjadi jalan bagi kami. Terima kasih untuk Roh-Mu yang membangkitkan Yesus dari kematian sehingga kami pun menerima kehidupan kekal bersama dengan Yesus di dalam Allah Bapa yang mencintai kami. Berkati firman-Mu menjadi kekuatan bagi jiwa dan rohani kami dan kehidupan kami memasuki 2021. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amen. Baik sekali, kita sudah masuk ke bulan ke-10 ya, dari musim yang kita sebut, yang kita kenal sampai hari ini, yang pemerintah berikan namanya PSBB.
PSBB itu singkatan dari pembatasan sosial berskala besar. So, kita semuanya bertemu melalui online seperti ini, tidak melalui jarak dekat offline, sudah 10 bulan lebih. Nah, pertanyaan saya adalah, PSBB ini apa sih sebetulnya secara rohani? Apa maknanya bagi kita? So, apa yang Tuhan taruh ke saya adalah, ini adalah masa jeda yang paling besar. Apa yang Anda lakukan kalau Anda jeda? Kalau di Alkitab sering membaca kata Selah, itu artinya berdiam di hadirat Tuhan. Dengan dalam kekudusannya, dengan hati yang suci. Hanya buat Allah aja. Ini adalah musim untuk kita mengisi kembali dan terus menerus tangki kasih daripada Allah kembali kepada hidup kita. So, dengan kata lain, kita akan mau bertanya pada Anda semuanya, seperti saya bertanya ke diri saya. How am I doing this past 10 months? Bagaimana kondisimu, Indri, sepanjang 10 bulan ini? Karena seluruh hidup kita mengalami yang namanya revolusi. Ini bukan hanya sekedar penyesuaian-penyesuaian, ini revolusi total. Nah, so kalau Anda mau tahu revolusinya kayak apa, Anda mesti bisa jawab pertanyaan ini. Bagaimana kondisi emosi keluarga Anda di tengah 10 bulan PSBB global pandemi COVID-19 ini? Mesti tekankan kata global, karena tidak ada satu benua, tidak ada satu negara, satu planet bumi ini, satu-satunya planet yang Allah bikin yang ada manusia, yang aslinya diciptakan serupa gambar rupa Allah loh. Karena 9 planet lainnya nggak ada manusia, walaupun dicoba oleh para astronot Amerika, Rusia, China, utus astronot-astronot ya ke planet bulan, Mars, nggak ada orang, kering. Namun satu planet ini, dengan aktivitas yang sangat fenomenal. Lihat, seluruh dunia bisa berkumpul dalam waktu bersamaan melalui Zoom. Sebelumnya kita nggak pernah mimpi seperti ini. Kayaknya negara ini jadi rata, dunia jadi flat. Begitu dekat kita bisa komunikasi dengan Singapura, Amerika Serikat, dengan New York. Saya ada seminar dengan Queens, New York. Amazing, So, pertanyaan kembali kepada jemaat terkasih. Bagaimana kondisi emosi keluarga Anda? Karena kita ini keluarga, esensi kita adalah bagaimana kita menikmati, kita membina dan membangun kehidupan di dalam satu sel kecil, satu unit kecil namanya family. How is your emotion? Sebenarnya kalau kita tanya, apa kabar? Selalu orang yang berkata baik, nggak sakit tapi sehat, nggak kena COVID, tetap sehat di bawah pemeliharaan Tuhan. Tapi jarang sekali orang itu menjawab ke area yang namanya the real kita ya, kondisi saat ini. How are you feeling? Bagaimana perasaanmu selama ini? Because how you think is how you are. Bagaimana Anda berpikir, begitulah Anda. Apa yang Anda pikir keluar dari apa yang Anda rasakan. Nah, ini pertanyaan yang Anda mesti jawab. Nah, hari ini saya mau perkenalkan pada Anda makna daripada Natal di 2020 ini beda sama yang sebelumnya. Kalau sebelumnya lebih ke fokus ke penginjilan, menangkan jiwa, perkenalkan Yesus sebagai juru selamat dunia. Padahal ini baru lahir, tapi kita udah langsung sampai ke penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya. Karena dia hidup, Anda juga akan hidup dari keruntuhan. Terima Yesus. Tapi hari ini saya mau lebih menekankan kepada kenapa Yesus lahir di bumi dan harus pakai tubuh dosa. Harus memakai tubuh dengan jati diri berdosa. Padahal dia sempurna. Dia Allah, pencipta langit dan bumi, kesempurnaan tidak ada yang bisa ada tanpa dia. Powerful. Tapi kenapa? Kok dia mesti menginkarnasi diri? Kenapa mesti cari kita? Nah, saya perkenalkan kepada Anda, Yesaya 7 ayat 13-14. Nah, kalau Anda pelajari dari pergumulan dan kelanjutan dari kehidupan manusia setelah Adam dan istrinya Hawa
menolak untuk bergaul dengan Tuhan lagi. Menolak persekutuan intim dengan Allahnya. Padahal Allahnya datang loh ke Taman Eden di Kejadian 3. Setelah pelanggaran terjadi karena dirayu sama iblis, musuh bebuyutannya Allah. Dan Hawa termakan dengan godaan itu. Dia mau bisa seperti Allah, so dia gak perlu tergantung sama Allah. You know, dan dia mendapat pencitraan hari itu bahwa kamu tuh bisa sehebat Allah. Kamu gak, kan Allah tuh gak baik, dia nahan-nahan yang baik. Makanya kamu dibikin tergantung sama Allah. Dan sejak itu Hawa menjadi manusia independent of God. Tapi berada di hadirat Allah, tapi independent of God. Karena Eden itu, Taman Eden. Eden itu artinya di mana Allah hadir. Atau kehadiran Allah ada di situ. That's the garden, you know, taman itu. Dan suaminya diberikan dengan satu rayuan aja makan. Satu kata aja. Dia tanpa mikir, tanpa bertanya, langsung aja terbuai makan. Karena hatinya udah terpikat sama Hawa. Karena sebelumnya kan temannya kan dia hewan semua. Dan tanaman berbiji-biji. Dan ketemu seorang pribadi yang diambil dari rusuknya. Dan begitu indah dan cantik, kaget ya, kesempoyongan dia. Nah terus Allah datang, dia lari. Mereka berdua bersembunyi dan membuat cawat bagi dirinya sendiri, menutupi pelanggaran, kekurangan yang ada di mereka. Dengan cara berupaya bikin cawat. Dan Allah berkata, kamu di mana? Bukan Allah gak lihat fisiknya loh. Tapi di mana kamu yang sebetulnya kamu serupa gambar rupaku kok hilang? Allah gak pernah ninggalin Adam dan Hawa. Roh Allah, napas Allah gak pernah ninggalin manusia. Manusia memilih lepas dari napas Allah itu. Jadi mau bernapas sendiri saudara. Nah, terus keturunannya sampai Kain dan Habil. Anda tahu kan pembunuhan pertama kan hanya karena iri. Iri persembahan diterima sama gak diterima. Langsung dibunuh loh Habil. Oke, dan Allah tetap muka ke muka bergaul intim. Berada bersama dengan Kain yang barusan membunuh adik kembarnya. Gak pernah ninggalin loh. So saya mau ucapan saya berulang-ulang ini membuat Anda dikuatkan ya. Di PSBB ini Allah hadir saudara-saudara. Dia tidak pernah meninggalkan atau buang Anda. Sekalipun kondisi Anda melalui gangguan krisis ekonomi, keuangan, karena ekonomi tergoncang di seluruh dunia. Dunia ini lagi kacau, lagi capek saudara-saudara, letih. Perang dari mancanegara gak main-main, kelasnya berat sekali. Nah, kalau sampai Indonesia masih bisa memiliki reservoir keuangan yang bagus, puji syukur tuh karena planning yang baik yang dibikin oleh tim menteri daripada presiden kita Republik Indonesia ini. Nah, di dalam badai ini, krisis-krisis itu setiap hari. Namun saya mau perkenalkan pada Anda, waktu Yesus memilih 12 rasulnya, dari orang yang gak dihargai, yang orang biasa-biasa aja, gak termasuk bagian daripada grup elit orang Farisi zaman itu. Namun terpilih untuk menjadi murid dan menjadi duta besar kerajaan Allah. Bayangin, justru yang orang Farisi gak terpilih. Mereka dibentuk, mereka dikembangkan dengan jati diri yang baru. Kenapa? Kok sampai orang-orang yang ditolak oleh manusia tapi diterima Tuhan? Dan menjadi jawaban bagi dunia untuk hidup yang berkelimpahan. Karena Yesus berkata, aku datang untuk beri kamu hidup, bahkan hidup berkelimpahan. Itu hidup yang gak pernah berhenti. Hidup bersama Allah. Nah, Adam dan Hawa didatengin Allah untuk senantiasa hidup bersama Allah. Ditolak Allahnya. Dan mereka keluar, meninggalkan Allah. Dan kemudian Allah harus membuat mereka keluar dari Taman Eden, karena kalau enggak mereka dalam kondisi berdosa kekal, karena ada kehidupan kekal di situ. Nah, kalau di luar Taman Eden mereka bisa ada pemberesan transaksi, di mana kekekalan yang hilang bisa terjadi transaksi di mana ada divine exchange bisa kembali lagi. Nah, ini akan saya bagikan pelan-pelan. Nanti Anda baru ngerti kenapa kok Yesus mati di Gunung Moria, di Golgota, di luar Yerusalem. Ini menggambarkan waktu Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Jauh di sebelah timur dari hadirat Allah. Namun manusia meninggalkan hadirat Allah. Namun Allah tetap hadir. Gak pernah ninggalin sama sekali. Biar kondisi kita kacau beliau. Karena ulah manusia, orang berdosa. Tetap Allah gak pernah ninggalin kita. Itu udah dipegang kartu skakmat deh.
Anda nggak usah pertanyakan itu. Dan Anda boleh tes bahwa dia nggak pernah ninggalin Anda. Silakan tes. Dan tidak ada musim yang paling cocok kecuali musim PSBB untuk menguji bener nggak Allah tuh besertaku di tengah ekonomi, krisis ketakutan, takut saudara kita atau keluarga kita atau kita kena COVID-19, takut mati. Takut nggak bisa ketemu keluarga lagi kalau sampai masuk rumah sakit kan nggak bisa dibesuk saudara. Nah, semua paranoid seperti ini. Apakah benar Allah itu ada beserta pasien-pasien COVID di rumah sakit, di ICU? Ada apa tidak? You can test it. Sampai keturunan Adam setelah jatuh dalam dosa dan gak mau ada urusan sama Tuhan, Kain Habel gak mau, sampai keluar Nimrod, sampai Babel, sampai zaman Nuh, manusia itu sampai dimusnahkan karena jahatnya gak keruan. Tapi kan Tuhan tetap ada link, koneksi sama manusia. Dan dia pilih kan ada Henok yang bergaul sama Allah, yang di rapture sama Tuhan karena dia bergaul intim sama Allah. Nuh bergaul sama Allah, makanya dia dan keluarganya dan setiap pasang hewan diselamatkan supaya Allah memulai generasi baru. Dan sampai ketiga anaknya, sampai Nuh jatuh ke dalam mabuk, tetap anaknya Sem, artinya nama, Allah beserta manusia. Diberi keturunan lagi yang selalu ada urunan yang benang tali merah tuh keturunannya dari Adam yang selalu bergaul sama Allah. Gak pernah putus total, tetap ada. Sampai ke satu pribadi yang kata Allah sendiri memiliki hati yang berkenan padaku. Kalau di Message Bible berkata, orang yang hatinya denyut jantungnya sama dengan denyut jantungku. Dan melakukan semua kehendakku. Yang gak punya kehendak agenda pribadi. Daud namanya. Nah, Daud adalah orang yang dengan siapa Allah bikin perjanjian. Saya mau kasih tahu pada Anda. Allah itu Allah yang bikin perjanjian dengan manusia. Dan memegang itu perjanjian dan setia sampai selama-lamanya. Nah, manusia sampai mati pun dia tetap setia. Jadi keturunannya Abraham, keturunannya Daud akan tetap menjadi benang merah untuk kerajaan surga di bumi yang namanya Israel tetap ada selama-lamanya. Sampai hari ini. Saudara-saudara, nah di Yesaya 7 menarik sekali loh. Jadi ini kemurtatan bergulir ya. Manusia tuh udah putus hubungan sama Allah. Persekutuan nafas Allah yang masuk kepada badan tanah itu yang menjadikan manusia, Kejadian 2 ayat 7 makhluk hidup. Atau bahasa Inggrisnya living soul. Semenjak roh Allah masuk ke badan tanah itu, manusia jadi living soul, nyawa hidup. Waktu berdosa, melanggar, makan buah yang dilarang dan tidak didatengin Allah, gak mau berdamai, gak mau ngaku dosa. Ternyata menjadi dead soul. Jiwa yang mati, nyawanya mati. Sehingga tinggal badan. Rohnya mati. Dan jiwa yang diatur oleh pemimpin baru. Namanya iblis. Dan ini merubah akhlak manusia. DNA-nya jadi berubah. Tetap struktur serupa gambar Allahnya ada. Namun DNA-nya jadi berubah. Nah, perlu ada restrukturisasi kembali tatanan daripada jiwa manusia. Dan asal roh Allah kembali hidup di situ. So dalam upayanya Allah, sampai Allah ketemu Daud yang dia persiapkan sendiri 40 tahun loh persiapannya loh. Dari seorang remaja membunuh Goliat. Nah, sebelumnya digedein sama Tuhan di padang di at the back of the wilderness, di padang belantara sendirian, hanya memelihara 2-3 ekor kambing domba ayahnya. Sementara kakak-kakaknya semua Kopassusnya Raja Saul, dia nggak dihitung. Dan Nabi Samuel datang mau mengurapi dia sebagai penerus daripada raja dan pengganti Raja Saul karena keluarga Saul mati total dan mengerikan matinya. Itu pun dia nggak terhitung, nggak dipanggil sama ayahnya loh. Sampai Samuel yang mencoba mengurapi 7 kakaknya yang hebat-hebat. Allah berkata bukan itu, aku gak pernah lihat paras orang. Ya di 1 Samuel 16 ayat 7. Jangan pandang paras orang atau perawakan yang tinggi. Karena Saul itu kan ganteng sekali dan tinggi besar. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, kasat. Tapi Tuhan melihat hati. Daud memiliki hati. Setelah Daud mati, Salomo yang meneruskan, bagus awalnya, akhirnya gak bagus.
Dan dia nyaris hampir binasa loh. Tapi namanya kan ada di Ibrani 11 ya. Dia akhirnya bertobat dengan secara ngenes, Anda bisa baca di kitab Pengkhotbah. Dan juga hubungan cintanya dengan Tuhan yang dari awalnya kayak apa, itu di Kidung Agung ya. Nah, keluarga Daud ini dengan siapa Allah bikin perjanjian, berantakan keturunannya. Anda tahu kan ya kenapa Saul jadi raja ya? Itu kan permintaan dan tuntutan rakyat dengan paksa ke Allah. Dan mereka bilang, aku gak mau Allah jadi raja. Ditolak total loh Allahnya. Sebab apa? Sebab Samuel itu keturunannya gagal semua. Anak-anaknya gak ada yang niru dia. Ini suatu hari jadi konteks satu topik sendiri ya. Kok ayahnya begitu luar biasa berhubungan intim so dekat dengan Allah Bapa namanya Samuel. Lihat dong bagaimana Samuel dibesarkan di rumahnya Elia di bait Allah. Tapi akhirnya anaknya berantakan semua loh. Karena anaknya hidupnya gak benar, rakyat nuntut kita mau raja kayak bangsa lain. Muncullah Saul. Dan Allah udah prediksi gak bisa loh, dia gak bisa. Nanti dia akan menekan kamu, dia akan peres kamu, ambil pajak, kamu akan tersiksa hidupnya. Gak mau, tetap ngotot minta raja. Oh Saul jadi, dan gagal total. Allah pilih sendiri sekarang raja yang cocok buat Israel. Daud namanya. Nah keturunannya Daud ternyata gak bisa setia seperti bapaknya. Dengarkan baik-baik apa kata Nabi Yesaya. Baiklah dengarkan hai keluarga Daud. Anda lingkari ya kata keluarga ya. Allah gak datang untuk suatu ngurusin pemerintahannya Indonesia diobrak-abrik. Enggak loh. Dia datang untuk suatu keluarga. Keluarga Daud namanya. Belum cukupkah kamu melelahkan orang? Sehingga kamu melelahkan Allah juga. Coba lingkari kata lelah. Saya mau tekankan di sini. Lelah itu di mana saudara? Bukan di badan loh. Emosi. Fatigue. Exhausted. Tired. Jiwanya udah lelah. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. A sign I will give to you. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi pada waktu rakyat Israel, bangsa yang dilahirkan dibentuk oleh Allah sendiri berantakan. Yang diwakili oleh keluarga Daud, suku Yehuda. Karena kan waktu itu kan Israel udah pecah ya. 11 ngikutin Yeroboam. Yang satu yang jadi pengikut Tuhan yang lain dan ibu kotanya Samaria. Anda ingat wanita Samaria? Orang Yahudi gak kumpul sama orang Samaria jadi musuhan. Dan kemudian alirannya Daud, keluarga Yehuda. Cuma satu suku ini sendiri karena ada perjanjian Allah dengan Daud. Yang gak bisa dibatalin Allah. Karena Allah bukan manusia bisa berdusta. Nah dia dalam perjuangan untuk membuat ini perjanjian jadi kokoh. Dan terus diturunkan oleh anak cucunya Daud. Akhirnya dia sendiri bikin keputusan. Udah aku mau cari keturunan Daud yang akan bisa stabil. Andal. Untuk bisa setia melakukan seluruh kehendakku. Rencanaku. Menghasilkan bangsa dan negara Israel. Untuk memperlihatkan kemuliaanku sampai seluruh dunia akan mengenal kemuliaan Allah. Seperti samudra menutupi lautan. Menutupi dasar lautan. Nah, makalah dia datang kepada keluarga Daud. Namanya kita lihat di Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Dia bilang nanti melalui perawan perempuan itu akan ada anak laki-laki ya. Namanya Immanuel. Nah, lihat di Yesaya 9. Dikonfirmasi lagi sama Yesaya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut. Yuk siapa namanya dia? Nama adalah identitas. Penasehat ajaib. Boleh saya pakai bahasa Inggris? The Great Counselor. Saya lagi kuliah counseling dengan LK3 dipimpin Dr. Bapak Pendeta Julianto Simanjuntak. Kita lagi belajar yang namanya True Counselor. Seperti orang yang untuk siap disertifikasi. Jadi bukan hanya mendoakan, mengusir setan, mematahkan, tidak bisa simsalabim. Problem dari manusia yang bertubi-tubi bertahun-tahun putus hubungan sama Allah. Nggak ada persekutuan sama Allah. Nyawanya hilang. Identitas nggak ada. Tujuan dan nilai hidupnya berubah. Dari awal seperti apa. Kejadian 1 ayat 26-27. Akhirnya berbeda.
sampai Yesus datang. Mau dibalikin lagi ke Kejadian 1 ayat 26-27. Supaya bumi ini penuh kemuliaan Allah, pengenalan akan kemuliaan Allah. Seperti samudra menutupi air dasar lautan. You know, dia mau kita penuh dengan pengenalan akan Allah, dipenuhi dengan akan Allah. Nah, penasehat ajaib ini perlu memiliki telinga yang mau mendengar. Tidak ngajar, tidak khotbah, tapi dia mendengar. Karena orang-orang ini butuh dinasihati. Nah, jadi kepada siapa Yesus diutus adalah orang-orang yang butuh konseling. Allah, seorangnya itu adalah Allah yang perkasa. Dan dia Bapa yang kekal. Selamanya dia Bapa rohani kita. Raja damai. Tidak ada dendam, tidak ada kebusukan, yang ada adalah pembawa damai sejati. Karena di bumi banyak damai palsu. Besar loh kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Kalau mau ikut counselingnya dia dan ikut nasihatnya dia, kita akan hidup dengan damai sejahtera. Bukankah damai itu obat kesehatan jiwa mental kita? Dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita akan hidup di negara yang penuh keadilan dan kebenaran. Gak kayak apa yang kita alami selama ini di negara kita di tengah pandemi laginya, you know. Bisa ada banyak hasutan, banyak demo, sedih saya. Dan kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Kita lihat nubuatannya digenapi apa tidak. Mari kita buka Matius 1 ayat 21 sampai 23. Dan pada waktunya, Yesaya itu ngomong berapa ribu tahun sebelumnya, karena antara Maliaki sampai Matius itu ada 400 tahun hening. Allah itu suka membuat keheningan. Itu 400 tahun hening, saudara. Ini PSBB baru 10 bulan, saudara. Kalau ini udah bikin stres, depresi. Apalagi 400 tahun Tuhan gak berbicara. Karena apa yang terjadi 400 tahun itu kacau gereja. Imamnya pada rusak. Di zaman Anda bisa baca kitab Maliaki. Di Matius 1 ayat 21 sampai 23. Tibalah saatnya di mana nubuatan Yesaya 9 menjadi kenyataan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus. Nama khusus nih, bukan nama umum. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Anda garis bawahi kata menyelamatkan. Ini selamat dari apa? Selama ini kita sangat dangkal ya mengerti kata selamat. Ini selamat dari masuk neraka. Jadi kita gak akan ke neraka. Kita akan bebas dari maut. Terus Anda bebas dari maut, terus kenapa? Kalau butuh seorang anak dilahirkan sebagai pertanda dari sorga, Allah mesti inkarnasi pakai tubuh dosa ini. Menjadi manusia seperti kita semua. Berarti ini kan kolosal kan ya, fenomenal. Gak main-main loh ini. Ini bukan masalah hanya pindahin kita dari neraka ke surga dan kita gak selamanya dijamin kalau udah jadi Kristen gak akan ke neraka loh. No, ini dalam artinya. Menyelamatkan tuh zozo bahasa Yunaninya. Artinya kita dibuat utuh kembali seperti desain awalnya. Dosa merusak DNA kita. Dari serupa Kristus, serupa gambar rupa jadi rusak total, jadi gak ada keserupaan. Makanya kan Paulus tulis surat kepada jemaat Roma yang mengalami aniaya berat karena jadi pengikut Yesus. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Berarti kita sekarang serupa dengan dunia dong. Berubahlah dengan pembaharuan budimu. Supaya kamu tahu kehendak Allah yang baik, berkenan dan sempurna. Bagi Anda dan saya. Transformasi. Nah, dosa itu kan begitu merusaknya sampai kita mau dibikin utuh serupa Kristus lagi. Nah, hal itu terjadi supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Yesaya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia. Namanya udah dikasih tahu sebelum dia lahir. Immanuel. Artinya apa saudara-saudara? Allah menyertai kita. God with us. Saya suka lagunya Don Moen tuh. God with us. Oke, nah tadi kan saya mulai dengan berkata, ayo uji. Di masa PSBB ini, di kamar ICU dengan ventilator, para pasien PSBB saat ini, pasien COVID-19 saat ini. Yang lagi isolasi mandiri, yang lagi di rumah sakit rujukan pemerintah, yang lagi di kamar ICU, lagi berjuang dengan oksigen yang berkurang. Nah saya mau tanya,
apakah Allah itu Immanuel? Benar apa tidak? Oke. Nah, untuk kita bisa sadar diri bahwa kita ini manusia butuh diselamatin dari dosa yang merusak struktur DNA kita. Oke. Itu gimana caranya Tuhan menolong kita? Ternyata kita diberi hukum Taurat. Hukum Taurat itu bukan buat nyekik kita, saudara-saudara. Biasanya orang kalau orang DI itu dominan sanguin tuh, kalau dikasih peraturan restriction, terus kayak dicekik aja gitu loh. Ya. Makanya banyak orang mau kabur. Banyak peraturan kaku banget sih. Kayak dikerangkeng rasanya, Tapi yang dikerangkeng kan bukan badan, kemudian Anda bebas bolak-balik ke restoran, ke toilet, mandi, jalan-jalan. Tapi jiwamu di mobil tuh bisa kayak kecekik, Karena nggak bisa bebas kayak kuda liar mau melakukan apa yang semauku. Nah, untuk Tuhan menyadarkan kamu tuh butuh juru selamat. Karena kau berdosa dan struktur jiwamu udah rusak. Karena keserupaan Allahnya udah gak ada. Tuhan kasih hukum Taurat, lihat. Roma 3 ayat 20. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, walaupun Anda punya hukum Taurat, tapi kalau Anda mau sempurna pelaku hukum Taurat, Anda gak jadi benar loh karena itu. Kan? Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi tujuannya bukan jadi orang perfeksionis. Bukan syabi, bukan tes hafalan. Hukum Taurat hanya untuk menunjukkan, oh my God, kalau gitu aku udah rusak dong, aku udah jauh dari Allah dong. Makanya kan isinya contoh 10 perintah Allah. Jangan. Berarti ternyata apa yang dijanganin kita hidupin semua. Bahkan menjadi natural laginya, alamiah laginya. Betul nggak? Melawan orang tua udah lumrah kan? Mengingini tetangga, mengingini jemaat satu sel, bahkan punya baju baru, rumah baru, mobil baru, kepingin juga, bahkan nafsu, sehingga sama suatu hari itu satu sel kembaran semua, tanpa pernah ada pembicaraan. Karena apa? Ada mengingini, berzinah, betul apa tidak? Serakah, mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, kita lihat di Markus 2 ayat 16-17. So, hukum Taurat buat apa, saudara? Untuk nyadarin kita tuh udah berdosa, jauh meninggalkan Allah. Supaya kita insaf dan mau kembali ke Tuhan. Hukum Taurat bukan untuk mencekik jiwa Anda. Jadi depresi, enggak. Karena firman itu kabar baik. Di Markus 2 ayat 16-17, waktu Yesus mulai pelayanan, semua tiap hari dia tuh dilabrak, diserang, dimata-matai, dijelek-jelekin, dikritik habis sama orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Yahudi itu ya. Dan pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa kok ia makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Jadi tadi kan Yesaya 9 kan udah jelas bahwa Yesus datang itu, anak laki-laki putra itu datang untuk apa? Menyelamatkan manusia dari dosa kan. Ya tentu dia akan ngumpulnya orang berdosa dong. Gak mungkin untuk orang yang sudah suci, dia gak perlu datang buat mereka. Harus ada dosanya. Sayang ya orang Farisi ya. Pelaku Taurat, hafal Taurat, titik komanya hafal. Anda baca deh di kamus Alkitab Anda di belakang. Apa tuh orang Farisi itu? Dia tahu depan, belakang, atas, bawah, titik koma, tidak ada satu iota yang dia batalin loh. Tapi gak ngerti apa yang dibaca. Contohnya Nikodemus tuh. Nah, bahkan mestinya kan kalau dia melakukan hukum Taurat, dia paling tahu dia orang berdosa. Karena hukum Taurat kan untuk menyatakan kita orang berdosa, bukan? Orang Farisi gak tahu dia berdosa, bahkan mengancam dan mencerca orang-orang berdosa. Dan Yesus pun dicerca sekalian. Apa-apaan tuh dia makan sama orang pemungut cukai dan orang berdosa. Padahal hukum Taurat tentu nyatakan kita orang berdosa loh. Pada guru ahli Tauratnya gak sadar dia orang berdosa. Orang buta ya. Mengapa dia makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? And Yesus mendengar. Katakan sama-sama, Yesus mendengar. Jangan pikir Yesus gak dengar apa yang kita diskusikan loh. Dan kita debatin loh. Dan berkata kepada orang-orang Farisi itu. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi Yesus ngomong apa? Don't you know you are sick? Kamu gak tahu kamu sakit. Nah orang-orang ini yang kamu benci ini,
Ini orang sakit. Kalau enggak mereka enggak datang ke aku. Nah sakitnya apa saudara? COVID, infeksi COVID, HIV, kanker. Sakit apa? Kamu tahu ya? Aku datang bukan untuk manggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kalau Anda tahu, Anda disadarkan oleh hukum Taurat sebagai orang yang udah jauh dari Tuhan, ninggalin Tuhan. Terus merasa suci. Sakit apa itu saudara? Sakit jiwa kan ya? Tertipu kan ya? Nah, kita belajar dari Roma 3 bahwa kondisi manusia yang rusak DNA-nya akibat berdosa, melanggar hukum Allah, dan satu hal melanggar, tapi hal yang lebih parah itu Adam setelah melanggar makan buah yang dilarang itu tinggalkan Allah. Allah pada datengin dong. Dan dia berkata, aku takut karena aku dengar langkah kakimu. Loh kok kamu takut Adam? Kemarin kita berjalan bersama-sama, aku dengerin kamu kasih nama binatang di Kejadian 2. Kan di Kejadian 2 ayat 25 kamu telanjang gak malu sama aku? Sekarang kok malu telanjang? Siapa yang bilang kau telanjang? Kenapa kau takut? Saya mau tanya. Orang kalau hidup dalam ketakutan terus lama-lama apa? Kecenderungannya. Depresi. Habis depresi apa? Takut mati. Kepingin mati. Bunuh diri. Kata-katanya tuh jadi itu. Kuasa kata-katanya tuh. Oke? Nah, kita lihat di ayat 23 Roma 3. Waktu manusia berdosa, apa sih yang hilang? Ada apa? Ada apa yang hilang waktu manusia berdosa? Karena semua orang telah berbuat dosa, termasuk saya, makanya saya bangga bisa membagikan firman hari ini. Karena aku telah dikembalikan apa yang aku gak punya. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Penebusan artinya apa? Yesus menderita, mati dan bangkit dari mati karena dia menjadi dosa kita. Oke, so dia yang tebus, yang bayar harga hukuman dosa, kita dilepaskan, dimerdekakan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dia udah sabar loh. Nah, akibat kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan satu-satunya, Mazmur 32 saya suka nih. Dan kita akan bisa apa? Dari ketakutan ya, dari sejak Adam di Taman Eden. Berbahagialah kita jadi manusia yang bahagia, yang diberkati supra dupra men. Yang karena kesalahannya gak dihitung-hitung lagi, gak diungkit-ungkit. Seperti manusia suka ngungkit 10.000 kali. Dan kita jadi jiwanya gak jadi jiwa penipu lagi. Jadi sebelumnya apa isinya bumi ini sebelum Yesus datang ke dalam hidup kita? Penipu, suka jago bohong. Anda tahu dong Abraham sama Sarah, bukan kan Abraham suka bohong. Istri dibilang kakak karena takut mati dia. So revealing your feeling is the beginning of your healing. Wow. Pada waktu Anda mulai mengakui kondisi perasaan emosimu, kesembuhan mulai terjadi. Kenapa saya sebutin ini? Bagaimana sih kok jadi orang berdosa bisa jadi berbahagia dan tidak berjiwa penipu lagi? Itu gimana tuh transformasinya? Daud berkata di Mazmur 32 ayat 3, selama aku diem aja. Makanya kalau Anda lagi tertekan, berdosa, melakukan pelanggaran, kan hati nuraninya tuh ada kompas di situ ya. True north yang saya bilang. Itu nusuk terus menginsafkan, you know, convicting you ya. Daud berkata nanti tulang-tulangmu lesuk loh. Waduh, mesti pakai minyak gosok terus tuh Pak, Bapak, Ibu. Pakai parem, pakai salon pas terus akibatnya tuh. Karena sebetulnya jiwanya itu menekan, mengubur perasaan gak enak. Perasaan takut itu. Karena takut ketangkep basah. Efeknya ke apa? Ke fisik. Tulangku lesu karena aku ngeluh sepanjang hari. Apa itu ngeluh? Komplain, ngeratap. Mukanya gak ada sukacita. Sebab siang malam tanganmu Tuhan menekan aku dengan berat. Sumsumku rasa kering seperti teriknya musim panas. Sela artinya direnungkan dengan hati. Berikan waktu tenang, waktu suci hanya untuk Tuhan. Think about this. So, waktu berdiam diri aja Daudnya. Dia lesu kan. Dan hidupnya hanya isinya keluhan. Komplain. Negatif, toksik nih orang ini. Tetapi di ayat 5,
Pada waktu dosaku ku beritahu kepadamu dan kesalahanku ku tidak kusembunyikan. Dia vulnerable ke Tuhan. Dia kebuka kepada Tuhan. Dia ngaku, yes I feel this. Waktu kita ngaku dosa sebetulnya dia ngomong how he feel. Aku rasa letih. Sumsumku kering. So apa yang dia rasakan itu yang dia ngomong. Aku kerja ngeluh sepanjang hari. Aduh aku udah gak tahan deh. Nah, waktu aku gak sembunyikan lagi perasaanku. Aku ngaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Tuhan kau ampuni kesalahanku. Karena dosaku itu. Diampuni nanti dihapus. Oke. Nah ada kesembuhan emosi saat kita menerima ketuhanan Yesus Kristus. You become Lord. Menjadi juru selamat dan Tuhan satu-satunya. Yang terjadi kesembuhan di mana saudara-saudara? Di jiwa. So dosa itu membuat kita sakit jiwa. Makanya Yesus namanya juru selamat jiwa. Dia gak ada ngomong aku juru selamat kanker, darah tinggi, penyakit trigliserid, sakit ginjal. Manusia fokusnya ke situ. Padahal penyebab semua penyakit dokter bilang psikosomatik. Kejiwaan sumbernya. Nah, Yesaya 61, saya bagikan kepada Anda semuanya bahwa the spiritual Christmas, bukan physical Christmas. Kalau physical Christmas Anda sibuk beli kado. Tuh, ini physical Christmas nih. Kling, 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 bling, bling, you know. Semua baju merah-merah, pohon kelap-kelip. Tapi kita mau berikan spiritual Christmas, rohani. Yang menandai the year of the Lord's favor. So Christmas itu apa? Tanda daripada pertanda Allah. Ini adalah tahun kemurahan Allah kita. Favor itu John Hagee berkata, apa yang kita butuh kerjakan 10 tahun bisa didapat dalam 1 hari. That's the favor of God. Hanya Tuhan yang bisa lakukan itu. Apa itu? The mark of the year of the favor of the Lord. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Look at this, waktu Christmas datang pada kita. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Iya, Allah Bapa telah mengutus aku. Kita mau tahu aku itu siapa? Nanti di Lukas 4 dijelasin ayat 18 sampai 20. Aku adalah Yesus Kristus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Ayo kita teliti ya. Ini sakit jiwa gak nih? Orang sengsara dan merawat orang yang remuk hati. Ayo ini tanda-tanda dari kelas konseling bukan? Dan juga memberitakan pembebasan kepada orang tertawan oleh masa lampau yang gelap. Okay. Orang-orang yang terkurung kelepasan dari terpenjara dihantui oleh banyak kegagalan, oleh kehidupan gagal moral, gagal mencapai peraihan, untuk memberitakan the good news, the year of the favor of the Lord, dan menghibur semua orang yang berkabung. Saya tambahkan di Alkitab bahasa Inggris di Sion. So kenapa? Kok Christmas itu, spiritual Christmas itu memberikan kesembuhan secara kejiwaan kita. Karena pada saat manusia meninggalkan Allah, pusat jati diri manusia, the centering of human being, yang membuat dia serupa gambar rupa Allah. Jadi identitas manusia dulu, lihat Allah, ya lihat aku, itulah aku. Hilang. Karena Adam dan istrinya meninggalkan persekutuan cinta dengan Allah penciptanya. They lost the loving union. Jadi dosa itu merusak kesehatan jiwa manusia yang awalnya diciptakan serupa gambar rupa Allah. Sampai menjadi buluh terkulai. Yesaya 42. Okay? So, lihat di sini. Dr. Robert Mulholland berkata seperti ini. The loss of the loving union with God decentered the life in God and caused the loss of our true identity. We lose the meaning, the value, the purpose, and what determines for itself the nature of our being. Okay, so kita kehilangan maksudnya, centeringnya, tujuannya, nilai hidup kita hilang semuanya. Kita menjadi jati diri palsu, tidak seperti otentik aslinya. Nah, Yesaya 61 ayat 3 berkata, memberikan solusinya, kan saya udah sampai penghujung acara ini, bahwa untuk Anda datang ke Yesus, untuk apa? Untuk Tuhan Yesus datang mengaruniakan kepada Anda dan saya
Perhiasan kepala ganti abu. Selama ini kita yang sengsara remuk hati kayak pakai abu. Minyak pesta ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, yang letih lesu, yang penuh komplain. Supaya orang kemudian melihat kita sebagai pohon tarbantin kebenaran. Look at this, the planting of the Lord, tanaman Tuhan yang memperlihatkan keagungan Tuhan. Jadi Anda pelajari baik-baik ya. Kondisi kita memuliakan Allah, mengagungkan Allah waktu jiwa kita sehat kembali. Kita tidak bisa merubah kesehatan jiwa kita. Hanya Tuhan yang bisa melakukan transformasi jiwa kita. Di mana di Yesaya 42 dia berkata, dari bulu terkulai aku jadikan kau tanaman yang menyatakan keagungan Tuhan. Sehingga kita semua, Yesaya 61 ayat 4, menjadi generasi pembangun. Karena persekutuan intim dengan Roh Allah lewat Tuhan Yesus dipimpin oleh Allah Bapa telah dipulihkan sehingga identitas otentik sejati kita kembali di dalam kita. Maka kita menjadi orang yang dikasih Allah, Efesus 1 ayat 6. Dan ayat 4 Yesaya 61 kita menjadi apa? Aduh, kalau gereja isinya jemaatnya begini semua. The church will rise up and become a bright shining light. Untuk menjadi jawaban bagi dunia. Karena kita mengikuti pemerintahan kerajaan surga. Kita gak terganggu dengan what's happening in the world. Because we have another government. Lihat Yesaya 61 ayat 4. You become like what? Ini akan digenapi selama PSBB. Because this is the time. Mereka yang dikasih Allah. Kita akan disebut identitasnya my beloved. Yang dikasih Allah. Kita my belovednya Allah ini akan membangun reruntuhan yang udah berabad-abad. Dan kita yang akan membangun kembali tempat-tempat yang sejak dulu sunyi. Karena ditinggal, pada mati, gersang. Dan akan membaharui kota-kota yang runtuh yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Dan kita akan dikenal sebagai generasi yang luar biasa. Mazmur 145 ayat 4. Inilah legacy jemaat GBI Dean Mogot. Anda akan berkata, angkatan demi angkatan, seluruh jemaat GBI dan Mogot sampai keturunan ke-1000 akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan memberitakan keperkasaannya. Dulu aku buluh terkulai, sekarang aku tanaman Tuhan yang menyatakan keagungan karena sembuh jiwanya. Penuh jubah puji-pujian, minyak sukacita. Dan kita akan berkata, Tuhan, Engkau penjagaku, Engkau yang mengelilingi aku luput dan bersorak dari tekanan yang mematikan jiwaku. Terhadap kesesakan, aku diselamatkan. Saudara-saudara, Anda akan menjadi generasi yang bebas sakit, stres, depresi, tekanan jiwa apapun. Untuk itu saya mau perkenalkan resource yang saya pakai, karena saya ngalami sendiri. Tiap hari aku kembali bersekutu dengan kasih Kristus melalui Roh Kudusnya dan kuasa kebangkitannya. Karena saya melakukan ke tempat sunyi bersama Tuhan. Dengan buku Emotionally Healthy Spirituality dan yang satu lagi alatnya, prakteknya untuk ngalami menjadi emosi yang sehat. Untuk itu Natal, Yesus menyembuhkan kondisi emosi kita. God bless you. Saya tutup dalam doa ya. Bapa, biar setiap biji matamu yang ada di GBI dan Mogot mengenal Engkau yang mengenal sejarah. Tidak saja sejarah negeri tercinta kita Indonesia, tapi juga sejarah hidup kita. Dari leluhurnya kayak apa, sampai generasi ketiga keempat sebelum kami. Di mana kerusakan struktur DNA jiwa kami. Melalui roh Tuhan Allah dan persekutuan intim dengan Roh Kudus. Akan kembali kita disembuhkan, dibangkitkan. Sehingga kita menjadi serupa Allah dan menjadi tanaman keagungan Allah. Biarlah ini terjadi di musim PSBB. Bagi setiap jemaat, GBI dan Mogot dan semua pengurusnya dan gembala seniornya Pastor Alex Leo dan keluarganya. Aku berkati keluarga ini yang sangat mencintai Tuhan dan dicintai Allah. Di dalam nama Yesus Kristus, 2021 adalah tahun revolusi gaya hidup yang menghasilkan jiwa yang sehat bagi seluruh jemaat Tuhan di GBI dan Mogot. Kami berdoa dan mengucap syukur dan memberkati keluarga ini. Amin. Terima kasih untuk setiap Anda yang sudah mendengar. Kalau mau mendengar lagi Ating akan menolong sekali. Saya percaya Pak Alex, semua hubungan kami dan kita berjalan bersama-sama untuk bertumbuh sehat emosi.
pasti akan melahirkan legacy yang memuliakan Allah. Terima kasih dan Tuhan berkati. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru. God bless you. Welcome home. Kembali kita berbahagia bisa berkumpul bersama dengan keluarga rohani GBI dan Mogot. Saudara, ini waktunya kita memberikan persembahan kita. Akan ada nomor-nomor persembahan ditayangkan, saudara bisa memberikan sesuai dengan kerelaan dan ketulusan hati saudara, kemana rekening mana saudara mau memberikan persembahannya. Ada rekening pembangunan yang dananya kita akan gunakan untuk membangun gedung gereja House of Adulam. Ada rekening persembahan umum, persembahan persepuluhan, dan juga ada rekening persembahan diakonia yang dananya kita akan gunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh memberi, dan kami mau memberi sesuai dengan tuntunan Tuhan, agar bagian yang terbaik dari apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Biar Tuhan perluas hati kami dan semakin diberkati, semakin menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Joyful, 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 joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Healthy as the sun above. Melt the clouds of sin and sadness. Drive the dark of doubt away. Fever of immortal gladness. Fill us with the light of day. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Halikalah yang setia, pohon suka yang teguh. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, di sinarmu menerang. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari buka hati dan angkat kedua tangan kita. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, saat ini terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, serta sukacita yang berlimpah-limpah dicurahkan Bapa dari surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus dicurahkan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin.